Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu untuk ke depan ya, khususnya bulan Desember ataupun mungkin untuk tahun depan juga ya, berlaku umum. Kita lihat apa pesan semesta kepadamu, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana pesan semesta kepadamu untuk hidupmu di masa depan atau hari ini ya, karena energinya juga bisa cepat bisa lambat ya, jadi kamu menyesuaikan saja. Ada Three of Swords, kita lihat dulu masalahnya. Queen of Pentacles, Wheel of Fortune. Saya lihat di sini bicara tentang keuangan ya. Kenapa? Ada beberapa yang ingin nikah belum punya duit, ada yang tidak dinafkahi ya, dan ya ada yang berselingkuh karena duit. Bicara tentang keuangan, kenapa sampai bisa begitu ya? Ataupun mungkin ingin melanjutkan sekolah nggak punya duit ya, kerja juga nggak punya tabungan, terus makan juga susah, banyak kebutuhan tak terduga, orang tua atau dirimu sakit, keluarga sakit ya, butuh banyak biaya, anak sekolah dan lain-lain. Bicara tentang keuangan, memang saya lihat juga di tahun depan lebih banyak masalah keuangan ya, energinya agak tinggi di situ ya. Tetapi kita lihat apa pesan leluhurmu atau pesan semesta kepada kamu untuk keuangan kamu ya. Ini bersifat umum. Kita lihat ada the Fool, ada Ten of Pentacles. Maaf kalau agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Seven of Wands. Wow. Di sini Knight of Pentacles ya. Oke, di sini hati-hati ya. Bicara keuangan di sini hati-hati. Jangan sampai ada yang hanya mau minjam duit kamu, ujung-ujungnya dia lupa diri, nggak balik, kasih kembali gitu ya, nggak balikin duit kamu. Juga bicara tentang keuangan di sini hati-hati ya. Orang bermulut manis ya. Bermulut manis nih artinya pada saat dia bersamamu ya, pada saat kamu punya duit ya dia bersamamu manis-manis gitu. Pada saat nggak ada ya dia pergi. Ini bicara juga tentang investasi ya, ataupun bicara tentang pekerjaan, di mana tenagamu masih dibutuhkan, di situ dia ada manis-manis bersamamu ya, karena kamu masih dibutuhkan. Pada saat tenagamu nggak dibutuhkan, mereka melengsarkan kamu, karena di sini hanya bersifat apa ya, kalau dibilang barteran. Kamu barter tenaga, dia mendapatkan keuntungan dari tenagamu. Ini bicara tentang bisnis ya, atau karir ya. Dan bicara tentang keuangan juga di sini ya, hati-hati dengan bisnis bodong, investasi bodong, ataupun yang online
ya. Di sini ada yang akhirnya kita bilang, oh itu kan narkoba saja tuh yang ketagihan. Ini ada game online, ada judi online yang dimana akan ketagihan, membuat kamu ketagihan. Ya hati-hati, bukan hanya sekedar obat-obatan, ya. Tapi di sini yang bisa membuatmu ketagihan dan membuatmu hancur dalam sisi keuangan, ya entah kamu, entah orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Bisa game online, bisa judi online. Kan dampaknya juga ke kamu. Contohnya orang tuamu tukang judi online, ya dampaknya ke keluarga. Begitupun pasangan, ya. Jadi hati-hati, ya. Kalau kamu sudah terkoneksi dengan ini, ya siap-siap keuanganmu buyar, ya, anjlok. Karena tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol pikiran, hati, dan semua. Oke, kita lihat lagi apa yang harus kamu lakukan supaya energi uang itu selalu ada, ya, atau uang selalu mendekati kamu, atau keberuntungan selalu ada untukmu. Di sini ada Ten of Wands. Di sini ada The Emperor, Seven of Cups. Ini harus diikuti ya, bukan itu semua sebenarnya pilihan, tetapi percuma kalau hanya didengarkan tapi nggak dipraktekkan, ya. Ibaratkan berdoa dan bekerja, ya, dimana kita tahu bahwa oke, saya punya iman, saya yakin, itu adalah doa, keyakinan, tetapi kerja itu adalah action, ya, dilakukan, bukan hanya duduk diam di tempat tunggu mujizat. Mujizat itu akan datang pada saat kita percaya, yakin dan percaya dan ada action, ya. Kebanyakan netizen ya atau subscriber hanya mendengarkan tanpa ada melaksanakan. Jadi ya bagaimana mau berubah gitu, ya. Nah, ini ya, untuk keluar dari kemiskinan di sini ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk menjaga mulutmu. Ya, tadi saya bilang menjaga mulutmu. Kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik, ya kamu akan menjadi orang toksik juga. Ya, karena orang-orang yang terkoneksi denganmu atau circlemu itu juga adalah orang yang mempengaruhi ekonomi kamu. Jaga mulutmu, ya, jangan mengeluh, jangan merasa tidak puas. Kalau tidak puas ya berarti kamu ada yang salah, harus ada yang perbaiki, gitu. Jangan hanya ngeluh, marah-marah, ya. Ataupun tadi saya bilang kamu terkoneksi dengan orang yang judi online, ya, ataupun mungkin orang-orang yang membuatmu tidak nyaman, ngapain kamu marah-marah, ngapain ribut-ribut? Kamu yang harus menjaga jarak. Kenapa? Karena kan keuanganmu, bukan keuangan dia. Ngapain kamu mau pusing dengan orang lain? Sekarang pusing untuk dirimu. Ya, jadi semesta mau sampaikan jaga energimu. Ya, dimana dari mulutmu. Jangan ada ngeluh, merasa tidak puas. Ya, merasa tidak bahagia kalau orang sukses. Jadi kalau kamu ada koneksi-koneksi seperti gini dalam tubuhmu, dirimu, berarti kamu ada di koneksi di mana kamu menutup rezeki, ya. Selalu menyalahkan orang lain, ya, ini berarti kamu yang harus. Terkadang kita itu bilang faktor ekstern, padahal sebenarnya ada faktor intern yang sangat luar biasa membuat rezekimu tertutup dari dirimu sendiri. Terkadang kita pakai faktor ekstern, bos begini, lingkungan begini, itu begitu, ya. Tadi saya bilang faktor dirimu yang akhirnya membuat faktor eksternmu seperti gitu, ya. Tadi kan sudah dibilang faktor ekstern. Sekarang perlindungan dari faktor intern kamu, yaitu dari dirimu, dari hatimu. Tadi kan saya bilang orang kamu terkoneksi dengan judi online, ini itu faktor ekstern. Karena faktor ekstern dan intern itu harus seimbang. Dimana kamu harus memberikan perlindungan. Kalau orang-orang negatif, ngapain kamu dekat-dekat? Ujung-ujungnya kamu juga ikut negatif, ya. Jadi jaga energimu, jangan sampai kamu nggak punya duit atau kamu miskin tuh gara-gara mulutmu suka ngeluh, tidak puas, ya, menyalahkan orang lain dan tidak gembira atas prestasi orang lain. Oke, berikutnya kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan untuk energi uang supaya datang. Ini bicara tentang faktor intern lagi, ya, dari dalam diri. Karena terkadang kita melihat dari sudut luar diri, padahal sebenarnya yang bermasalah tuh dari dalam diri tuh, ya. Queen of Cups, the Devil, Three of Wands. Jadi energi berikutnya supaya kalau dibilang kamu bisa menjadi kaya adalah kamu memberi. Nih, semesta mau sampaikan. Kalau kamu terlalu menggenggam, tidak memberi, ya itu sama saja seperti iblis yang kamu menutup diri, ya.
Tuh, kamu tidak bebas, berarti kan terkekang ya. Tuh, dia di perangkap kayu gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tangan di atas. Ingat hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu adalah hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Hukum manusia ya hukum negara gitu kan. Ini hukum tabur tuai, dia adalah hukum Tuhan. Kamu mau menyalahi hukum Tuhan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Dimana kita tabur dulu, bukan kita menuai dulu. Kebanyakan kita menuai dulu, baru kita mau menabur. Terbalik. Harus dia kasih kebaikan dulu, nanti saya balas kebaikan. No, kita dulu. Tapi kita kadang-kadang kayak Ica, saya kebaik sama mereka tapi mereka jahat sama saya. Nggak usah lihat dari merekanya. Kalau kita ikhlas menolong orang, pasti kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain lagi. Atau kalau dari dia ya syukur, kalau tidak dari orang lain, karena tabur tuai itu berlaku. Ini bicara hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Ya, kamu nanam biji rica, kembali nanti tumbuh rica, bukan kembali apel, ya. Jadi harus berpikir di situ. Kamu memberi uang, bersedekah uang, kamu akan mendapatkan uang. Jangan kamu berharap mau mendapatkan yang lain, ya. Kamu bersedekah makanan, kamu ke depan nggak akan kelaparan. Jadi jangan berpikirnya terbalik. Ini kadang-kadang kita berpikir terbalik. Saya memberikan nasi kuning gitu ya, nasi bungkus kepada orang miskin. Besok saya pasti mendapatkan uang. Kamu gak akan kelaparan, pasti ada aja berkat. Mungkin tanahmu yang tidak subur akhirnya jadi subur, kamu bisa bertani, ada aja. Karena kamu tuh menabur, memberikan makanan, kamu akan mendapatkan makanan yang berlimpah. Tapi kalau kamu mendapatkan uang, taburlah uang, dimana kamu kasih orang uang. Cash, itu hukum tabur tuai seperti gitu. Jadi mindsetnya jangan kebalik. Sekarang kamu maunya apa ya, kembali ke dirimu, ya. Jadi seperti gitu, ya, harus memberi dulu baru menerima. Kalau kebanyakan menerima dulu baru memberi, itu berarti namanya bisnis. Kamu mau keuntungan dulu baru kamu, iya kan, barteran. Ya, kalau bicara barteran ya apa yang saya dapat nanti saya memberikan lagi gitu. Ibaratkan tukaran. Saya kasih kamu duit, saya kasih kamu, kasih saya apa gitu. Ya. Jadi supaya energi kamu up, uang kamu banyak, ya memberi. Karena ini hukum Tuhan, bukan hukum manusia ya. Berikutnya kita lihat lagi. Di sini ada Five of Wands, ada Temperance, supaya kamu bisa kaya ya, kaya hati, kaya jiwa, kaya uang. Itu apa? Page of Cups, Three of Pentacles. Oke, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk, kalau mau dibilang energi kemiskinan ini, kamu harus menjaga mata kamu ya. Energi kemiskinan ini akan kalau kamu tidak bisa menjaga mata kamu, ya berarti energi ini akan datang kepada kamu, yaitu kemiskinan atau uang kamu, rezeki kamu seret. Ya, uang kamu tuh habis semua. Dimana dari sisi ego berbelanja, ya, ego melihat kiri kanan, nggak mau ya pokoknya intinya kayak macam kita pergi silaturahmi tapi lihat rumahnya, ya, bukan silaturahminya tapi lihat isi rumahnya, lihat makanannya, lihat ini, lihat itu, ya. Jadi bicara tentang mata gitu. Jadi merasa diri paling hebat, merasa diri paling baik, merasa diri paling nggak mau ditegur, merasa diri paling cantik, ganteng, ya, keras kepala. Ini bicara tentang ego. Jadi hati-hati, ego kamu yang akan membuatmu miskin. Nih, ini semesta yang bilang ya, bukan saya hanya penyambung lidah. Jadi kalau orang yang egois, lihat hidupnya. Ya, jadi kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Di mana orang yang terzolimi hidupnya jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang playing victim. Kenapa? Karena itu tuh hukum Tuhan. Ya, energi kamu terutama dalam hal uang itu nggak suka dengan orang-orang yang energinya buruk, di mana orangnya egois, menang sendiri, tukang iri, tidak mau ditegur, tidak mau introspeksi, apalagi mau minta maaf. Makanya hidupnya begitu-begitu saja, malah terpuruk, bahkan punya hutang atau sakit-sakitan, yaitu. Ya, jadi dari mata, jangan hanya melihat dirinya, tapi harus juga melihat dari sudut pandang orang lain. Nah ini, ya, harus bisa lebih berjaga-jaga dari matamu, ya. Karena matamu itu adalah sumber melihat dunia. Jangan sampai karena mungkin kamu menjadi orang yang hebat, kamu merendahkan yang di bawahmu, ataupun kamu menjadi penjilat untuk orang yang berada di atasmu. Jangan, jadilah diri sendiri, ya. Oke, dan terakhir di sini kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Six of Pentacles, The Sun, ya, maaf agak berisik.
Terus juga ada naik Eight of Pentacles. Oke, bicara tentang energi ya, uang di sini dia senang dengan orang yang tidak mempunyai penyakit hati. Jadi kalau kamu hatimu lagi busuk, lagi stres, lagi emosi, dengki, iri, ya itu berarti sama saja kamu juga menutup rezekimu. Ya kenapa? Karena semua itu di vibrasi bawah. Ya, kamu harus mendapatkan vibrasi atas supaya uang itu bisa datang. Ya, tidak ingin melihat orang bahagia, rasa emosi, marah, merasa kecil, merasa dengki, merasa pokoknya yang energi vibrasi bawah. Karena uang itu ada di vibrasi atas, kamu salah rumah, salah jalur, atau salah peta. Kalau kita dalam satu ini ya, kita mau pergi ke contohnya saya mau pergi ke Jakarta, tapi rute pesawatnya ke Makassar, ini contoh ya. Berarti salah rute, salah ambil jadwal gitu, salah. Bukan tempatnya. Kamu ke Makassar, keliling-keliling Makassar sampai dari Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Utara juga nggak ada itu harta yang kamu udah ambil. Ya apa yang kamu cari? Karena adanya di Jakarta gitu. Nah, ini ya harus bisa tahu sasaran kamu tuh di mana. Ya, jadi kalau bicara hatimu, ya hatimu tertutup, ya berarti bagaimana energi uang mau datang, bagaimana rezeki mau datang kalau hatimu ada di vibrasi bawah atau tertutup, karena kamu ada di vibrasi bawah. Pada saat kamu vibrasi atas, berarti kamu membuka, di mana kamu mendapatkan uang, kamu pasti bahagia kan? Nah itu, kalau setiap kamu bahagia, pasti kamu akan mendapatkan rezeki. Macam contoh kamu mau terima gaji, ya pasti kamu senang. Nah itu akhirnya uang datang. Tapi kalau kamu kondisinya lagi emosi, mumet, stres, berarti kamu menutup rezeki. Walaupun rezekinya datang, dia nggak mau datang. Kenapa? Karena kamu lagi kondisi vibrasi bawah. Pintu hatimu tidak mau, seolah-olah tidak mengizinkan uang kamu pergi. Saya nggak butuh kamu gitu. Karena kamu di vibrasi bawah. Malah tambah banyak mengeluarkan uang. Makanya yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Karena dia bermain vibrasi. Yang kaya kita bilang sombong, padahal kita yang menutup diri kita. Kita kan iri dengki sama orang kaya. Ya. Nah, akhirnya tertutuplah pintu itu. Seorang kaya mana dia mau bilang iri dengki sama orang miskin? Gak ada. Dia malah happy, enjoy untuk dirinya. Makanya uangnya tetap ada. Tapi kalau kita terlalu banyak iri, ya uang tertutup. Apa energi uang tertutup, atau uang tidak akan mau dekat kamu karena kamu hatinya busuk. Gitu ya. Jadi itu yang pesan semesta jadi itu pesan semesta yang dimana semesta mau sampaikan kepadamu ya, tentang keuangan. Jadi keluarlah dari energi kemiskinan dengan cara yang tadi ya, bukan hanya didengarkan saja tetapi harus dilaksanakan. Nah, ini susah dilaksanakan, bukan dilaksanakan sekali seumur hidup. Karena energi itu kan fluktuasi ya, kayak macam naik turun gitu. Jadi bagaimana caranya supaya menetralkan energimu? Nah, itu PR kamu. Harus selalu berbahagia kan agak setengah mati. Nah itu, kamu punya PR untuk bagaimana caranya supaya kamu berbahagia. Supaya apa? Setiap hari kamu dapatkan duit, setiap hari kamu dapatkan kesehatan, setiap hari kamu dapatkan kewarasan. Ya, bukan malah stres sendiri, emosi sendiri, sudah nggak ada duit, sakit-sakitan. Ya itu karena semua itu karena kamu yang minta. Dari mana? Dari hatimu. Nah ini, kelola hati, kelola energi. Supaya hati dan jiwamu bisa bahagia, bisa kuat ya, dan kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan semesta kepadamu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.